terjadi pengerusakan di situ. Pengerusakan bahkan terlihat di video tersebut salib yang termasuk adalah simbol keagamaan umat Kristen itu diturunkan. Apakah itu termasuk penistaan agama? Teman-teman bisa menilai sendiri. Bahkan belum lama ini, pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, terjadi lagi tindakan intoleransi di daerah Padang, Sumatera Barat. Dan bahkan atas tindakan tersebut melukai dua anak kecil, yang satu umur 11 tahun dan satu lagi berusia 9 tahun. Oke teman-teman, kembali lagi di Room Ngayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam Room Ngayal. Salam kebaikan, berhayal untuk kebaikan. Mayoritas dimanapun kita berada di seluruh alam semesta ini kadangkala melakukan diskriminasi terhadap orang yang minoritas. Memang ini oknum-oknum ya, tetapi begitu banyaknya oknum-oknum yang melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Dalam hal ini gue mengangkat tentang kaum minoritas dalam hal agama, memeluk suatu agama. Mengawali konten gue ngebahas tentang diskriminasi agama di negara Amerika. Di negara Amerika, Islam termasuk agama minoritas. Dan banyaknya diskriminasi terhadap kaum minoritas yang beragama Islam di negara Amerika, yang biasa disebut Islamofobia. Bukan cuma hanya dalam hal pendidikan, bahkan dalam hal pekerjaan pun, umat yang beragama Islam sebagai kaum minoritas selalu didiskriminasi. Bahkan di India, Islam juga termasuk kaum minoritas. Dan ada kasus pada tahun 2023, di mana ada oknum guru di India menyuruh siswanya untuk melakukan tindakan kekerasan, menampar siswa yang lain yang beragama Islam, dikarenakan adanya dokumentasi video yang akhirnya menjadi viral dan dikecam oleh masyarakat luas, bahkan oleh negara-negara lain. Di India pun, Kristen adalah kaum minoritas. Bahkan dari tahun 2022, tingkat diskriminasi terhadap umat yang beragama Kristen meningkat. Di Indonesia, teman-teman, belum lama ini terjadi di daerah Sukabumi. Ada siswa-siswi yang beragama Kristen mengadakan acara yang disebut retret, yang dalam umat Islam hampir sama seperti pesantren kilat. Terjadi pengerusakan di situ. Pengerusakan bahkan terlihat di video tersebut salib yang termasuk adalah simbol keagamaan umat Kristen itu diturunkan. Apakah itu termasuk penistaan agama? Teman-teman bisa menilai sendiri. Bahkan belum lama ini, pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, terjadi lagi tindakan intoleransi di daerah Padang, Sumatera Barat. Dan bahkan atas tindakan tersebut melukai dua anak kecil, yang satu umur 11 tahun dan satu lagi berusia 9 tahun. Sangat miris dan disayangkan, masih banyak terjadi tindakan-tindakan intoleransi yang memang di negara kita adalah mayoritas umat Islam, dan banyak dilakukan oleh oknum-oknum umat yang beragama Islam, melakukan tindakan intoleransi terhadap umat yang beragama Kristen, termasuk kaum minoritas di negara kita. Saya ingin menjelaskan dan menginformasikan persentase umat beragama di negara kita. Umat yang beragama Islam 87,2% jumlahnya. Nah, umat Protestan 6,9%. Umat Katolik
2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,05%. Sangat jelas bahwa umat yang beragama Islam lah yang mayoritas ada di negara Republik Indonesia. Polemik dan rasa kekecewaan umat yang beragama Kristen di Indonesia tertuju kepada peraturan SKB 2 Menteri, di mana ada persyaratan dan prosedur yang menurut mereka tidak menguntungkan atau tidak adil, dikarenakan adanya persyaratan dan prosedur yang mempersulit mereka untuk mendirikan tempat ibadah. Yang menurut gua teman-teman, memang harus ada bahasan menyeluruh untuk perubahan keputusan SKB 2 Menteri, di mana keputusan nanti dapat membuahkan atau menghasilkan keadilan untuk umat yang beragama di seluruh negara Republik Indonesia. Karena biar bagaimanapun semua rakyat Indonesia harus punya keadilan untuk dapat memeluk agamanya dengan nyaman dan aman, dan juga untuk dapat mempunyai tempat ibadah. Tidak seperti saat ini, mereka seringkali kesulitan dikarenakan persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur tersebut. Cuma kembali lagi teman-teman ya, bahwa kenapa bisa terjadi intoleransi. Gue memeluk agama Islam, dan gue sangat menyayangkan orang-orang yang memeluk agama Islam melakukan diskriminasi terhadap umat beragama lainnya. Dan kalau menurut kacamata gue teman-teman, bahwa ini sebetulnya karena doktrin-doktrin ataupun ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru-guru atau ulama-ulama, di mana mereka menimba atau belajar ilmu pengetahuan agama Islam, tidak tertanam nilai-nilai kasih sayang terhadap sesama, tidak tertanam nilai-nilai toleransi terhadap sesama. Jadi kadangkala perkataan seperti mengkafir-kafirkan orang di luar dari agama Islam, yang akhirnya seorang murid atau seorang yang tidak bisa menangkap hal dengan baik, tidak dapat mencerna informasi yang dia dapat dengan baik, akhirnya menjadi stigma, menjadi suatu stereotip yang akhirnya membenci, dikarenakan sudah mengakar dalam diri dia bahwa orang yang beragama lain adalah kafir selain umat Islam. Memang betul teman-teman, jika ada alasan bahwa ini kan hanya di komunitas pengajian dan lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman, sesuatu yang kita pelajari atau perkataan, jika itu sudah tertanam dalam pikiran orang, apalagi orang tersebut tidak dapat menelaah dengan baik, atau orang tersebut tidak dapat menempatkan dengan baik di mana pada saat dia mengaji, dengan dia bersosialisasi di lingkungannya, itu biasanya akan terbawa. Apa yang dipelajari, apa yang ditangkap akan terbawa di kehidupannya. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman. Menurut gue itu sangat berbahaya. Makanya gue mohon banget please, untuk orang yang memang ditakdirkan sebagai guru di sini, apalagi guru agama yang mengajarkan agama, ajarkanlah kepada murid-muridnya atau kepada orang lain di suatu tempat ibadah atau di suatu pengajian, ajarkanlah tentang kebaikan, tentang toleransi. Sekarang gini aja teman-teman ya, untuk orang-orang yang membenci agama yang berbeda, coba bayangkan, kalau gue seringkali membayangkan bahwa gue beragama Islam, ini dikarenakan gue terlahir dari orang tua, dari kedua orang tua gue yang beragama Islam. Coba bayangkan, kalau gue ditakdirkan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala, gue ditakdirkan terlahir sebagai atau terlahir dari orang yang beragama Buddha atau Hindu atau Kristen, gue pasti tidak akan beragama Islam. Karena ajaran yang dari kecil diajarkan
oleh kedua orang tua, bahkan ditempatkan di pendidikan sesuai dengan agama orang tua gua, pasti gua akan meyakini. Jadi jika gua terlahir pada keluarga Kristen, gua akan meyakini bahwa agama Kristen lah yang benar. Dan jika gua terlahir dari keluarga Hindu, gua akan meyakini bahwa Hindu lah yang benar, dan begitu seterusnya. Coba teman-teman bayangkan, jika kalian yang beragama Islam terlahir pada keluarga yang Kristen atau keluarga yang Buddha, yang Hindu, kalian pun tidak akan beragama Islam. Kalian bisa menjawab mungkin, bisa saja jika diberikan hidayah, tapi tidak semua orang. Karena kita tahu, jika orang sudah meyakini suatu keyakinan, untuk mencoba mendekatkan kepada ajaran agama lain pun, atau membaca buku kitab agama lain pun, akan malas atau sulit atau tidak mau. Bagaimana kita bisa akhirnya pindah ke agama yang berbeda? Ya ini gue cuma ingin teman-teman ngebayangin aja ya, mencoba untuk berpikirlah secara bijaksana. Karena apa yang kita jalani sekarang adalah karena Tuhan mentakdirkan kita ada di mana. Dan juga menurut gua teman-teman, kalau kita mempercayai bahwa Tuhan itu Esa, berarti siapapun orang yang beragama, Tuhan itu pasti satu. Mau orang yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, Tuhan mereka cuma satu. Tuhan kita semua cuma satu. Tapi kita berbeda-beda dalam menjalankan ritualnya, dan berbeda-beda cara mengimplementasikan ritual kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita nggak bisa memaksakan hak kita, karena memang Tuhan menciptakan demikian. Karena jika kita paksakan teman-teman, misalkan gue beragama Islam, gue memaksakan tetangga gue yang beragama Kristen harus beragama Islam, temen gue yang beragama Kristen harus beragama Islam. Tuhan saja tidak memaksakan hal tersebut. Jika Tuhan mau, kenapa Tuhan tidak menciptakan semua manusia di muka bumi ini beragama yang sama? Coba teman-teman pikirkan, kenapa Tuhan tidak menciptakan semua manusia di muka bumi ini beragama yang sama? Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa di alam semesta ini, dan itu bisa dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kita sebagai orang yang meyakini dengan agama yang kita jalani, kita memberikan dan menyebarkan kasih sayang kepada orang lain, bahkan membantu orang lain yang beragama berbeda, yang punya keyakinan yang berbeda, mereka pun akan simpati kepada kita dan akan penasaran kenapa kita bisa berbuat baik. Dan akhirnya mereka pun akan mencoba untuk belajar apa yang kita yakini. Tapi jika kita selalu membuat kekerasan, tindakan yang anarki, bahkan melukai orang yang beragama lain, orang yang minoritas. Jadi jangan salahkan jika ada orang yang akhirnya menghujat agama kita, menjelek-jelekan agama kita. Jadi agama kita, agama Islam yang akhirnya tercoreng menjadi agama yang anarkis dan lain sebagainya, itu karena ulah kita sendiri. Karena ulah orang yang beragama Islam yang akhirnya mencoreng agamanya sendiri. Sebarkanlah kebaikan. Jadi kalau mau ceramah untuk guru-guru, untuk ustadz dan lain sebagainya, ceramahlah menyebarkan kebaikan. Jangan menceramah yang akhirnya menimbulkan kebencian kepada umat beragama berbeda. Biarkanlah mereka menjalankan keyakinannya masing-masing. Jangan kita lihat bahwa mereka mempunyai simbol-simbol apa, terus akhirnya kita katakan simbol tersebut buruk. Jangan. Bagaimana jika mereka pun berkata demikian? Simbol-simbol umat yang beragama Islam pun akhirnya dijelek-jelekan. Kita pun akan marah. Karena begini teman-teman, memang ini agak sensitif sih ya, tapi biar gimana pun keresahan-keresahan ini harus gue omongin juga. Gue baca-baca risalah-risalah Nabi Muhammad, nggak pernah gue lihat, gue baca Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang intoleran,
melakukan sesuatu yang membenci kepada orang lain yang berbeda. Bahkan ada satu cerita lah, gue cerita lah ya. Bahkan ada satu cerita di mana pada saat, kalau tertulis di situ adalah kaum Nasrani ya, umat Nasrani ya. Itu adalah umat Kristen. Ada kaum Nasrani yang datang ke masjid dan mereka ingin beribadah, ingin berdoa di dalam masjid tersebut. Sahabat Nabi ingin melarangnya, bahkan ingin mengusirnya. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad, teman-teman? Nabi Muhammad melarang sahabatnya. Nabi Muhammad mempersilahkan umat Nasrani tersebut untuk berdoa dan beribadah di dalam masjid. Nabi Muhammad mencontohkan toleransi, teman-teman. Tetapi kita umatnya, orang yang Islam nih, umatnya, malah menyebarkan kebencian. Gue pernah ada konten juga sebelumnya, belum lama ya. Gue mengutip perkataan Gus Dur. Akhirnya gue tuangkan menjadi suatu konten video. Kenapa kita harus takut jika ada orang Kristen mendirikan gereja? Kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kita meyakini bahwa apa yang kita peluk sebagai agama Islam itu baik buat diri kita, untuk apa kita khawatir? Kalau kita masih mengkhawatirkan melihat gereja, atau mungkin tidak jauh dari tempat tinggal kita, berarti kita belum yakin, hati kita belum yakin, iman kita belum yakin, belum yakin untuk meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Jadi maksud gue gini, teman-teman, beragama itu bukan sekedar seragam kita memakai baju putih-putih, baju gamis dan lain sebagainya, bahwa kita tuh sudah merasa Islam. Bukan. Tapi bagaimana hati kita mencerminkan bahwa apa yang ada di Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita implementasikan juga. Walaupun mungkin tidak 100%, setidaknya tingkah laku, setidaknya kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, mencontohkan kepada sahabat-sahabatnya, kita tiru. Jika kita tidak dilukai orang, untuk apa kita melukai orang? Gua anggap ini berhayal. Misalkan seorang laki-laki, dia mencintai dan menyukai seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak menyukainya, dan seorang laki tersebut ingin berusaha bagaimana mendapatkan hati seorang wanita tersebut supaya dapat mencintainya. Apa yang dilakukan seorang laki tersebut? Nggak mungkin memaksanya supaya perempuan itu suka sama gua. Apa yang gua lakukan? Gua akan melakukan kebaikan-kebaikan pada perempuan itu dengan berbagai cara, dan juga gua akan melakukan hal baik buat diri gua supaya mengambil simpati perempuan yang gue sukai akan menjadi jatuh cinta kepada diri gua. Begitupun Nabi Muhammad tuh menyiarkan agama Islam dengan penuh kasih sayang, dengan kebaikan, tanpa pemaksaan. Bahkan beliau pun mempunyai teman, seorang Yahudi, yang pada akhirnya seorang Yahudi itu mengikut perang, membantu umat Islam berperang. Dan seorang Yahudi itu mati pada saat membantu umat Islam perang. Itu adalah suatu contoh bahwa Rasul Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita, kepada sahabat-sahabatnya, dan untuk dapat disiarkan kepada penerusnya dan umat Islam di seluruh dunia ini. Jika kita menyiarkan atau menyebarkan kebencian, siapapun pasti tidak akan suka kepada kita. Apalagi dengan keyakinan kita, pasti tidak akan suka akhirnya. Kalau menurut gua, teman-teman, ini bukan cuma sekedar tanggung jawab pemerintah, bukan. Tapi semua orang-orang yang berkompeten di dalam menyebarkan agama Islam, yaitu adalah ulama-ulama, penceramah, guru-guru. Itu punya peran penting, karena apa yang diajarkan jika nanti menjadi suatu mudarat, menjadi suatu keburukan, mereka akan mempertanggungjawabkannya. Mereka pasti akan mempertanggungjawabkannya. Jadi tidak bisa seenaknya gitu.
Walaupun bukan guru itu atau bukan ustadz itu yang melakukan kejahatan intoleran, tapi dengan ucapannya yang mengakibatkan murid-muridnya atau orang yang mendengarkan yang menjadi benci kepada umat yang beragama berbeda, mereka akan bertanggungjawabkan. Gue yakin mereka yang berkata atau memberikan doktrin-doktrin yang macam-macam, apalagi provokasi ya, itu akan bertanggung jawab nanti pada Tuhan. Tuhan saja penuh kasih sayang, memaafkan orang-orang yang banyak dosanya. Siapapun di muka bumi ini, baik itu yang menyembah Tuhan ataupun orang yang tidak menyembah Tuhan sama sekalipun, masih diberikan rezeki, masih diberikan makan, masih diberikan tempat tinggal oleh Tuhan. Tapi kita bukan siapa-siapa, bahkan kita ini mungkin tidak ada sebetulnya. Karena yang ada di alam semesta ini adalah Zat yang Maha Kuasa. Kita ini adalah sesuatu yang tidak ada tapi diadakan. Bahkan jika Tuhan mau, Tuhan bisa menghilangkan kita kapanpun. Apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan, teman-teman? Jadi gue emang benci, teman. Jadi gue emang, teman-teman, paling benci orang yang fanatiknya buruk ya. Orang-orang yang melukai, bahkan mendiskriminasi orang lain yang beragama berbeda, itu adalah orang yang sombong. Karena sombong, dia merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling beriman, merasa dirinya paling suci, sehingga merusak tempat ibadah orang lain, bahkan menyakiti orang lain yang berbeda keyakinan. Itu adalah orang yang sombong. Dan Tuhan benci orang yang sombong. Jadi cobalah kita untuk berpikir ke dalam diri kita. Tuhan saja tidak melukai orang yang berbeda. Tuhan saja menyayangi seluruh makhluknya di muka bumi ini. Kenapa kita harus membenci satu sama lain? Kalau gua, teman-teman, mengacu kepada hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah, gua harus baik dan harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hablum minanas, gue harus berbuat baik dan harus memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama umat yang beragama ataupun kepada orang yang beragama berbeda di sekitar gue. Makanya gue nggak terlalu suka, teman-teman, untuk mengkotak-kotakan diri gue. Misalkan saja berpakaian terlalu islami. Karena apa? Gue takut menjadi sombong. Gue takut akhirnya diri gue merasa Islam, padahal masih banyak sikap-sikap gue, apa yang gue perbuat, ucapan-ucapan gue pun tidak mencontohkan bahwa gue seorang yang beragama Islam. Biarlah Allah yang tahu, biarlah Tuhan yang tahu bahwa hidup dan mati gue hanya gue serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa harus orang lain melihat gue, tanpa harus orang lain melihat apa yang gue kerjakan di dalam ritual-ritual keagamaan Islam. Semakin orang berkelompok, semakin merasa kuat. Semakin orang berkelompok, semakin sombong sifatnya. Karena apa? Karena merasa terlindungi dengan komunitasnya. Maka sekali lagi, gue mohon kepada guru-guru yang mengajarkan agama, berikanlah ajaran-ajaran kebaikan, berikanlah ajaran-ajaran yang bersifat saling menghargai, toleransi terhadap sesama, terhadap umat yang beragama yang berbeda. Jangan sampai negara kita hanya gara-gara segelintir orang yang akhirnya mengakibatkan perpecahan, pertikaian, peperangan terhadap umat yang beragama. Karena isu agama adalah isu sensitif, teman-teman. Dan apakah kita tidak ingin hidup di dalam kedamaian di negara kita? Apakah kita tidak ingin nantinya anak cucu kita hidup di dalam negara ini, hidup dengan damai dalam suatu perbedaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam mengayal.